Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pemirsa yang ada di YouTube channelnya Semarang Pemkot. Kembali lagi bersama saya, Mas Daniel Arif Sanjaya, a.k.a. Ucup. Kali ini ada di program Hobi Jadi Rezeki. Kalau kemarin di Ini Usahaku, sekarang di Hobi Jadi Rezeki. Masih sama saya, semoga pemirsa di rumah nggak bosen. Nah, saya sudah berada di satu tempat yang luar biasa. Ini saya juga baru tahu ada tempat sebagus ini, semewah ini, namanya WEVA. WEVA. Iya. Nah, di EVA ini juga selain tempat nongkrong ngopi, ada kantor-kantor ya. Iya. Nah, salah satunya kantor milik teman saya sendiri, Mas Adi P. Tos dulu. Kalau Mas Adi P ini, bentar, kita boleh buka masker ya? Karena kita duduknya sudah agak berjauhan dan Kota Semarang sudah masuk dalam PPKM level 3. Tepuk tangan buat kita semua yang selalu menjaga protokol kesehatan, apresiasi buat tenaga kesehatan dan teman-teman yang sudah mau berpartisipasi dalam menjaga kondisi PPKM di Kota Semarang. Oke Mas, Adi P. Namanya siapa? Kenalin. Selamat siang, pagi, sore, malam teman-teman semua yang nonton di channel ini. Perkenalkan, nama saya Adi IP. Adi IP ya? Ya, panggil aja IP. Okay. Jadi kayak apa nih? K. Logonya. Nah, K ini langsung aja kita kenalin. K ini simbol atau logo dari Katon Indonesia, Mas Ucup. Katon Indonesia. Nah, Nah, sebelum masuk ke Katon, dibahas dulu. Kenapa pada akhirnya muncul nama Katon ini? Padahal sebelumnya Mas Ipe ini banyak yang mengurusi, sebelum kantor ada kayak working space dan lain sebagainya. Bahkan saya tahu ada namanya Impala, terus ada yang di Banyumanik apa? Hetero Space. Dan sekarang kok muncul lagi Katon. Banyak sekali sih anak-anak asuhnya ini. Gimana jelasinnya? Sejarahnya apa sih? Iya. Oke, jadi munculnya Katon sendiri sama kayak namanya ya. Katon diambil dari bahasa Jawa. Jawa ya? Katon atau keton itu kan artinya terlihat. Ya kan, appear. Nah, bahasa Inggrisnya muncul atau terlihat gitu. Itu sebenarnya juga sama dengan spirit yang kami kerjakan, Mas Ucup. Jadi core-nya Katon itu kita pengen teman-teman di industri kreatif, khususnya mahasiswa, anak-anak SMK, dan juga mungkin nanti yang masih belum punya kerjaan itu muncul gitu. Dan juga kita memfokuskan ke pengembangan identity UMKM
kayak gitu. Saya tidak pernah mewawancara narasumber yang karismanya seperti ini. Jadi beliau ngomong pipi sama bulu kuduk saya merinding. Ini dia memunculkan apa ini beliau ini? Wah, lah terus akhirnya ya yang sebelumnya working space. Iya. Masih menjadi beyond. Jadi ketemu sampai di titik saya membangun Katon bersama teman-teman ini adalah perjalanan yang sebenarnya cukup panjang ya. Utamanya sejak tahun 2014 saya dapat kesempatan untuk bekerja profesional pertama di salah satu perusahaan air mineral, terus kemudian sempat ke Jakarta juga Mas Ucup untuk belajar yang namanya startup. Lalu 2016 pulang, kemudian bikin coworking space bareng teman-teman. Ya. Sampai 2020 kemarin juga bikin another coworking space di Banyumanik kayak gitu ya. Itu part of perjalanan gitu. Dan fasenya luar biasa. Dan dari situ banyak keresahan-keresahan yang kemudian saya rasakan tuh ini mau sampai kapan nih keresahan kayak gini muncul ya. Nggak selesai justru muncul dan nggak selesai gitu. Masalah lama belum selesai yang baru muncul terus. Betul gitu. Dan dari situ saya mengambil sikap dan keberanian untuk meninggalkan apa yang sudah saya bangun. Ya, jadi artinya kalau meninggalkan itu berarti saya keluar dari ekosistem yang lama gitu ya. Terus kemudian untuk memulai perjalanan baru di Katon gitu dengan teman-teman. Bahasanya keluar dan meninggalkan. Menurut saya apakah itu memang masih IP tinggalkan? Tapi tidak bermain di sisi itu lagi, apa tetap bermain di sisi yang itu dengan strategi yang baru? Ya tentunya gini Mas Ucup, kalau kita ngomongin perjalanan karir, kemudian syukur-syukur nanti jadi bisnis ya, karena saya pikir Katon ini adalah sebuah gerakan gitu, tapi ketika nanti menjadi bisnis, hal yang paling mahal dan hal yang paling besar itu bukan uangnya gitu, tapi networkingnya. Artinya meskipun saya sudah tidak di tempat yang lama gitu ya, tidak di ekosistem coworking yang justru buat sebagian orang loh, kamu ini gila apa gimana gitu. Kamu sudah bangun sendiri, sudah bangun dewi loh. Ya. Terus buat tinggalnya dewi. Ya termasuk di Bejana Karya juga ya. Ya kan? Terus kemudian meninggalkan ekosistem itu udah dianggap orang gila gitu. Tapi kembali lagi ya, hal-hal yang kita jalani dengan bercabang-cabang gitu. Fokus yang bercabang-cabang itu pasti nggak akan sampai ke titik yang yang kita inginkan gitu. Makanya mungkin kita sudah nggak ada di payung yang sama, tapi kita menggunakan kekayaan network lah, kekayaan hubungan-hubungan gitu ya, yang kemudian saling mendukung satu sama lain gitu, saling memberi manfaat satu sama lain. Jadi kalau di Katon butuh ini, siapa tahu yang di sana punya, yang di sana punya, yang di sana punya. Nah, kalau Katon sendiri, Katon akhirnya saya pernah ngobrol sama beliau sekitar 2 tahun yang lalu mengenai keresahan yang seperti ini, dan akhirnya terwujud. Saya luar biasa. Menurut saya itu seorang pribadi yang gelem repot Mas. Kowe gelem repot, ngerepoti awakmu dhewe untuk membuat bahkan bukan kamu saja yang terlihat, tapi teman-teman di sekelilingmu selalu terlihat. Bahkan bukan kamu yang di depan, tapi kalian tuh berdiri sejajar dan menyampaikan. Seolah-olah kamu baris. Nah, keresahan apa yang memanggil kamu untuk memperdayakan teman-teman dan orang-orang di sana? Ya. Sebelum kita sampai situ, aku mungkin sedikit cerita lagi, Mas. 2019 ya, kalau nggak salah, atau 2018 akhir, saya nggak lupa. Saya itu dilibatkan ke beberapa pelatihan UMKM. Ya, karena basic saya sejak di kampus itu senang berorganisasi. Emang lulus nggak? Saya omongan kuliah, Pak Menteri Nadiem luar biasa. Sarjana itu praktek lah yang penting gitu loh. Saya kuliah 14 semester terus akhirnya memutuskan untuk selesai. Lebih pintar dari dosennya Bang gitu. Enggak lah. Oke. Nah, saya di kampus 8 tahun ya, 7 sampai 8 tahun. 7 tahun di kampus. Dari 2019 sampai 2018 saya memutuskan untuk selesai, dan di kampus itu sering banget berorganisasi dengan mahasiswa gitu. Jadi udah cukup ngelotok lah gitu. Dinamikanya mahasiswa termasuk gawe desain dibayar rokok karo kopi gitu kan. Rego konco gitu. Itu saya sudah selesai di situ. Terus kemudian 2019 karena saya dinilai ya waktu itu, saya nggak mengajukan diri, nggak gimana dinilai
Mas iso ngewangi aku ngajar UMKM nggak gitu. Mulainya dari situ. Terus saya masuk. Di situ saya posisi sudah mulai punya usaha kecil-kecilan untuk mendesainkan beberapa kafe, teman, terus kemudian ada perusahaan-perusahaan yang middle gitu. Masuklah yang top aja udah masuk loh. Nah, top. Masuklah ke pelatihan UMKM dan kaget Mas Ucup di situ. Kagetnya apa? Kagetnya sebegitu, mohon maaf ya, sebegitu ngerinya brand identity. Permasalahan brand identity. Lebih kompleksnya lagi masalah pemasaran. Karena brand identity atau kayak kita ngomong aja logo kemasan gitu ya. Logo kemasan itu masuk di bagian pemasaran, dan di UMKM itu sebegitu ngerinya. Ngerinya apa? Karena selama bertahun-tahun desainnya nguna-ngunu terus. Oke, font yang dipakai. Betul, dan akhirnya apa sih, menimbulkan stigma bahwa ngopo aku tuku produk UMKM, mosok kemasannya kok ngene. Nah, iki mosok meh di 20.000 sih gitu. Dan menurutku stigma itu ada dua. Pertama, ngopo aku tuku produk UMKM, dan pemilik UMKM-nya ngopo udah ada desainannya. Nah, itu. Dan ngene aku payu. Betul gitu. Padahal Mas kalau lihat kita agak sedikit tarik ke depan lagi. Ke depan itu segmen UMKM itu udah bukan lagi orang-orang tua gitu. Ya. Tapi ya kita-kita ini gitu loh. Dan banyak sekali saya lihat produk Indonesia, kemudian UMKM naik kelas gitu. Nah, keresahan itu mulai muncul di pelatihan itu. Ketambahan mau naik kelas bagaimana? Nah, masalahnya sangat kompleks. Betul. Selalu saya tanya, mau naik kelas tuh naik kelas di sebelah mana gitu. Naik kelas berapa? Naik kelas kemana gitu kan. Terus akhirnya saya lihat itu, oh iya nih, karena saya ibaratnya sudah jegur ya, sudah jegur di dunia desain sejak 2011 bahkan sejak SMA. Saya mulai dari jualan stiker helm, Mas. Jualan stiker di helm. SMA. Pengalaman kerjamu sampai iki apa, Pak? Jualan stiker helm, terus pernah jadi karyawan McD. Oh, McD. Kamu juga nyuri desainnya kali itu. Ya, gara-gara jadi karyawan itu gara-gara saya sempat nggak percaya kalau desain itu bisa bikin kita makan. Skeptical itu dengan desain. Sampai akhirnya 2014 kamu kemakan omonganmu sendiri tadi. Iya. Tak buktikan sendiri gitu. Terus lanjut. Oke, terus balik lagi ya, sing ke pelatihan tadi ya. Ke pelatihan itu paling yang aku kayak iki aku kudu tak rubah iki. Aku kudu nyemplung dan harus terlibat langsung. Adalah ketika waktu itu saya ketemu dengan UMKM Temanggung, dia jualan bawang, Mas. Dia jualan bawang lanang gitu. Tapi ada yang dijadikan jamu campur madu, terus dihitamkan, terus di macam-macam gitu. Ada dikeringkan dan sebagainya. Dia punya 5 kemasan. 5-5-nya itu logo, warna kemasan, dan bungkusnya itu beda-beda. Ketika tak tanya, loh Bu, kok bisa terjadi gitu? Jawabannya apa, Mas? Setiap bulan di fotokopian tempat saya yang desain, filenya dihapus. Siji wis ra ono directory, ya toh. Kedua, ternyata desain di daerah-daerah itu cuma di fotokopian dan di tukang cetak. Mohon maaf, tukang cetak itu kan memang fungsinya nyetak ya, tapi beberapa buka untuk ada jasa desain gratis gitu ya. Nah itu yang terjadi gitu, kayak gitu. Dan kemudian di situ juga saya diminta gitu, dimintain tolong, Mas. Ya sudah, kalau memang Mas Ipe mau tahu yang lebih bagus, desainin dong punya saya. Mati meneh aku. Ya kan? Oke, luar biasa sekali pengalaman. Ini baru segmen 1 pemirsa. Kalau sama Mas Ipe kita kayaknya butuh 10 segmen. Saya akan kurang ketika berbicara hanya dalam waktu 20 menit ini. Wah, saya sangat luar biasa. Karena kompleks sekali ya permasalahan di dunia. Kata-kata UMKM naik kelas, UMKM maju jaya lah, apa UMKM terbang tinggi, semoga statement apa yang ada dalam pikiran kalian. Sampai sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, saksikan dulu pesan-pesan yang berikut ini.
Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Masih kembali lagi bersama saya, pemirsa yang ada di YouTube channelnya Semarang Pemkot, Mas Daniel Arif Sanjaya, Ucup bersama Mas Adi IP. Oke, siap. Kita lanjut lagi ke topik bawang lanang milik salah satu pengusaha di daerah. Iya, iya. Oke, nah waktu saya dimintain tolong Mas gitu. Ya kalau Mas IP tahu, coba dong desainin gitu. Wah ya, Ibu Eki rada ini ya agak sedikit kritis gitu ya. Diajarin desain, dikasih wawasan tentang desain. Terus ternyata waktunya habis untuk produksi gitu loh. Berarti artinya kan ada sebuah permintaan desain yang tidak selesai gitu. Terus kemudian minta tolonglah saya. Terus saya bingung Mas. Bingungnya dua hal. Ini kalau saya desainkan dengan harga UMKM, aku diseneni konco-koncoku studio. Ya, kamu punya studio kok ngerjain UMKM gitu. Padahal ini mohon maaf ya, kita jujur-jujuran. Stigma studio dan desainer keprofesional kenapa nggak mau ngerjain UMKM itu karena dianggap boncos gitu, alias nggak ada duitnya. Itu orang ngomong ya kan, nggak ada duitnya. Mohon maaf gitu, tapi kenyataannya seperti itu. Terus kedua, kalau saya ambil ya kembali lagi gitu, kembali lagi saya harus ngargain berapa gitu loh. Kalau misalkan saya memposisikan dari sisi kemanusiaanmu, aku ki pengen nulungi. Betul, tapi piye gitu loh ya kan. Saya harus ngasih harga berapa gitu. Kalau misalkan rate desainer profesional tuh paling murah mungkin di angka 2 juta, 3 juta gitu ya. UMKM pasti bengok gitu. Ya, duit 2 juta, 3 juta, aku wis entuk 1000 kemasan Mas gitu. Aku sudah bisa produksi. Bisa aku puter ke liane lah bahasane. Untuk lainnya gitu. Ngapain aku? Nah, ya kuwi desain rego kanca kuwi. Iya gitu loh. Terus kemudian yang terjadi itu Mas Ucup. Saya merasa status quo ki ngene terus gitu loh. Gitu kan. Terus kemudian ya akhirnya berpikirlah soal karton itu. Gitu. Harus ada sesuatu yang saya lakukan gitu, kayak gitu untuk menjembatani atau bikin solusi lah gimana caranya gitu. Bahasanya kamu kalau ada yang seperti itu, terus kayak ngopo, bapak? Oke. Jadi gini, momen itu saya cuma bilang, Bu, saya nggak bisa bantu, tapi saya akan cari cara gitu. Itu 2019 gitu. Cari cara, akhirnya bikin ini, bikin itu, sampai sempet solusi yang kepikiran waktu itu adalah ngajarin Bapak Ibu ini mendesain Canva. Oh, pakai Canva. Pakai aplikasi desain. Tapi begitu dibikin latihan desain dengan menggunakan aplikasi, yo ora iso cian. Gitu. Ya, karena mungkin masyarakat kita terlalu 5.0. Nah, selain itu mungkin ada kendala dan keterbatasan teknologi. Yang kedua adalah apa? Waktunya nggak ada Mas Ucup. Mungkin beliau-beliau lebih mengurus ke produknya. Betul. Pemilik UMKM itu CEO semua. Chief Everything Officer. Bro. Iya toh? Produksi dewe, dodolan dewe, ya kan? Marketing pun bahkan yang pasar sendiri, ya toh? Belanja sendiri gitu. Pengiriman, bungkus, semuanya sendiri gitu. Disuruh bikin desain. Impossible. Angel gitu. Dan disuruh memikirkan
marketing pemasaran yang seperti sekarang. Betul, harus mengejar sendiri. Misalkan kelasnya nggak usah desain lah, bahasa saja kita yang paling simpel foto produk. Betul, betul. Ya toh? Ya. Misalkan none. Iya. Estetiknya mungkin nggak ada. Yang kedua, pemenang ngerti estetik. Iya. Kalau misalnya foto jebret, ono tulisan logo HP ini mungkin cuek. Iya. Dan ini menarik, Mas Ucup. Saya nggak menyalahkan kebijakan pemerintah ya, tapi mungkin pemerintah itu mendorong UMKM go digital. Itu hanya melihat mungkin kiblatnya Jakarta, Bandung, yang mungkin infrastrukturnya lebih baik gitu. Sudah tertata. Betul, etalase di mana-mana gitu. Nah, kemudian saya merasakan bahwa teman-teman di daerah ini disuruh mengejar itu gitu loh. Selalu kenapa bahasanya kalau saya boleh sebut, kenapa selalu tolok ukurnya Jakarta sentris? Iya. Bandung sentris. Apa mungkin mereka 10 langkah lebih? No. Mungkin lebih karena kedekatan ya. Yang dilihat tuh nek jenenge orang melihat circle-nya setiap hari di situ kan, ya kita akan perspektifnya kita di situ gitu. Padahal di daerah juga belum tentu seperti itu gitu. Ya waktu kemudian dimintain tolong sama UMKM yang pengen bikin desain, itu saya langsung dalam hati itu muncul dua hal. Iki masalah idealisme, apa masalah egoisme gitu. Kalau idealis, ya saya akan mempertahankan mempertahankan idealisme itu tadi ya, bahwa jangan sampai harga desain rusak, jangan sampai desainer yang memang sudah profesional kemudian mengerjakan UMKM gitu kan. Itu mempertahankan idealisme gitu. Tapi di satu sisi kemudian muncul pertanyaan, mosok ya aku harus egois gitu. Ya, iya kan. Egois itu sisi dalam kemanusiaannya kita muncul. Karena dasarnya orang Indonesia pasti seperti itu. Iya. Apakah aku terus kemudian harus egois dan memaksakan, oh ya kalau memang saya bikinkan logo, ya ibu nabung dulu gitu. Kan lucu toh. Icil bu. Mereka UMKM butuh ya, terus meminta tolong, kemudian jawabanku seperti itu kan akan juga sangat menyakitkan gitu loh. Nah terus kemudian sampailah perjalanan 3 tahun saya meriset bareng stakeholder di pemerintahan, kemudian ada beberapa swasta juga yang ikut bantuin, terus benar-benar terjun langsung ke pelatihan-pelatihan UMKM, diskusi-diskusi mahasiswa gitu. Terus kemudian akhirnya ketemulah gitu solusi terbaik buat menyelesaikan itu tuh apa gitu. Nah maka saya namai dengan Katon gitu. Katon. Gitu. Luar biasa sekali. Nah, Katon itu sendiri kita sudah masuk ke pembahasan. Katon itu berfokusnya di mana? Oke, jadi Katon sendiri itu bukan sesuatu hal yang studio sentris gitu ya. Oh, bikin di Katon, bukan. Tapi ayo kita ketemu, kita menghubungkan melalui Katon gitu. Gitu. Jadi Katon itu punya konsep katalis, Mas Ucup. Kita punya konsep katalis dengan TRICO ya, TRICO. TRICO itu connect, collaboration, and co-creation. Jadi kita menghubungkan, kemudian mengkolaborasikan, dan kemudian kita bikin bareng. Bikin bareng tuh dalam konteks apa? UMKM bikin brief. Ini loh brief kreatif untuk logo saya gitu. Nah nanti kemudian saya ketemukan dengan siapa, teman-teman mahasiswa tadi, yang dia butuh portofolio kerja. Karena banyak, Mas Ucup, teman-teman dan adik-adik kelas saya itu yang ketika lulus desainer, lulus kuliah DKV. Kalau saya kan nggak lulus ya kan. Tapi jadi pembicara terus. Lulus kuliah DKV itu kerjanya nggak jadi desainer. Karena apa? Skeptical tadi. Nyari kerjaan desain susah. Terus kemudian kalau mau bikin desain dipertanyakan. Stigma dari rumah tangga, kehidupan sekitar juga jopo ya. Iya, betul itu loh. Nah, itu salah satu faktornya adalah karena dari kuliah itu tidak membangun portofolio real. Kebanyakan portofolionya tugas. Paling bagus ya mungkin di TA. Tapi ketika ditanya gitu ya, mana nih kerjaan yang lain, mana kerjaan real kamu, itu nggak bisa jawab. Dan banyak yang seperti itu. Dan itulah bahasa yang saya dengarkan dari beliau langsung. Beliau mau mengempower dan memberikan keadilan visual bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Kenapa kamu
pengen ya, keadilan visual bagi seluruh rakyat Indonesia. Abot loh. Sumpah, saya mendengarkannya itu dan mungkin bagi bahkan cakupanmu bukan hanya lokal, bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Bagi berarti artinya kamu akan membantu semua UMKM yang ada di Indonesia. Misi terbesar. Misi terbesar. Karena kenapa saya berani ngomong kayak gitu? Karena infrastruktur mendukung sebenarnya. Tinggal ada yang mau apa enggak. Ada yang mau repot apa enggak? Itu tadi, balik lagi. Ada yang mau repot apa enggak? Gitu. Makanya di konsep Triko tadi, sebagai katalis, kami itu menghubungkan banyak hal, Mas Ucup. Kembali lagi, ini bukan soal katon gitu. Tapi bagaimana katon ini mempertemukan satu entitas dengan entitas lain gitu. Di konsep katalis kami itu, mahasiswa dan UMKM itu sebagai pelaku utama, sebagai pemain utama. Nah, penghubungnya, wasitnya ibaratnya, itu katon gitu. Nah, di luar itu ada pemerintah, ada swasta, ada university, ada media, kemudian ada community yang kita libatkan dengan konsep pentahelix. Yes, lima-limanya ini harus saling kontribusi gitu. Nggak bisa UMKM dan wasit itu tadi yang menjaga briefnya, menjaga fair price, dan mahasiswa yang bekerja sendiri gitu. Pemerintah juga mesti bantu ini. Misalkan UMKM kesulitan nyetak, ya udah, ayo bantuin. Swasta pengen memberdayakan UMKM, ya ayo kita bantuin gitu. Kontribusi. Media pengen menyuarakan, monggo silakan. Community pengen, Mas aku tak jadi misal Karang Tarunan ya, atau ibu-ibu PKK, Mas aku tak bikin kelompok ya, nanti biar tempat kami jadi full brief gitu ya, atau kita bikin pelatihan untuk bikin brief, nanti biar dikerjain adik-adik di tempat kami gitu. Atau mungkin university kenapa? Mahasiswa baru nih, lalu tempat kami sudah sama katon nih, nanti kalian masuk, adik-adik yang baru masuk udah bisa dapetin pengalaman kerja saat kuliah gitu. Jadi ini bukan bisnis ya, saya bilang gerakan yang happy for everyone. Jadi prinsip dasarnya tetap money oriented, tapi money oriented bukan yang utama. Betul. Kita tetap cuan, tapi bukan cuan lah yang utama. Iya. Belajarnya juga sama Mas Ucup, dari networking yang selama ini saya rasakan, yang saya ceritain tadi di depan juga, bahwa ya kita harus perbesar network dan kolaborasi is everything, more than competition gitu loh. Dan sekarang menurut saya tidak ada kompetisi. Lebih baik kita berkolaborasi, kita maju bersama. Betul. Sugih jadi PDW lah bos ya. Betul. Oke. Betul. Saiki gini, aku pengen kalau orang mencari katon, contoh siapa pemilik UMKM, aku mau ngopo sih gila ibu. Oke. Terus pertolongan apa yang bisa katon berikan kepada siapa pelaku UMKM? Dan yang ketiga, aku melakukan kudu piye? Oke. Ya, tentu berangkatnya katon sendiri mendukung spirit dari stakeholder ya, yang pengen kayak UMKM go digital. Saya cuman menyoroti hal sederhana. Orang yang muncul di muka publik itu kan setidaknya pakai baju yang bagus, ya kan? Asing diri orang yang busono ya. Betul, gitu loh. Nah, itu katon mulai dari situ. Katon mulai dari memperbaiki identity, logo, kemudian kemasan, dan kita juga sedang berjalan untuk bagaimana empowernya itu tidak hanya logo dan kemasan, tapi juga ke pemasaran gitu. Kenapa? Karena ini ternyata adalah salah satu hal yang utama yang dibutuhin UMKM juga gitu. Jadi begitu bikin logo dan kemasan itu apakah sudah selesai? Belum. Terus kemudian nanti bagaimana bahasa jualan, kemudian nanti bagaimana melakukan transaksi di online gitu. Kalau segmen baru kan kadang neritik ya. Beda dengan Mas aku ra iso Mas ini Mas. Gitu kan. Mas duitnya mlebu pora. Nah, katon memulainya memang dari rebranding logo dan desain kemasan, tapi kami bersyukur karena tadi ngubung-ngubungin satu dan sama lain, kami sudah mulai bisa melakukan pembayaran karena gini, tetap ada harga yang perlu dibayarkan supaya untuk ekonomi kreatif ini gerak, ya kan? Kalau digratisin, yang terjadi nanti yang ngedesain siapa gitu? Yang ngedesain free pick. Nah, yang ngedesain siapa gitu kan? Nah, terus kemudian muncul pertanyaan, wah ini berarti bisnis? Oh enggak juga gitu. Enggak juga gitu, karena di tempat kami itu hanya menyalurkan ke teman-teman mahasiswa ini gitu, dan kita ngejagain di tengah gitu. Terus kemudian
balik lagi ya, oh ya masalah pembayaran ya. Mungkin beberapa UMKM nanti akan teriak gitu, kok masih bayar, kok masih mahal. Katanya bantu UMKM. Katanya bantu UMKM. Nah, kami bekerja sama dengan satu partner. Ada sahabat kami yang bikin project namanya Project Licin. Licin ini adalah bagaimana mengkonversi jelantah menjadi rupiah. Kayak gitu. Nah, nanti di Katon berkolaborasi dengan salah satu partner and another partner lah, mungkin siapapun, apapun gitu yang bisa bantuin ini. Sementara kami dengan Licin ini bisa bayar logo dan kemasan itu dengan jelantah gitu. Jadi UMKM yang goreng-goreng jelantahnya ini kepake untuk lagi gitu loh. Kayak gitu. Dan kita juga lagi ongoing untuk memasarkan curated produk yang di rebranding sama Katon di marketplace kami sendiri gitu. Marketplace betul. Sendiri. Okay. Dengan pengoperasionalan sosial media di marketplace itu by Katon. Ya, kembali saya nggak mau 1000 bilang startup IP pernah meluncurkan. Saya luar biasa sekali. Tak potong sih. Thank you. Jadi kembali ya, ini bukan soal Katon Mas Ucup. Ini soal bagaimana kemampuan kita berkolaborasi dan kemauan kita untuk maju. Kalau pemerintah Kota Semarang bilang bergerak bersama. Nah, ya. Bergerak bersama gitu. Beberapa UMKM ada yang bareng kami, sudah kami buatkan logo, sudah kami hibahkan logo, bahkan ikut di pelatihan. Itu ada yang ya udahlah, ini kayak pelatihan biasa gitu. Terus kemudian logonya nggak dipakai, desainnya nggak dipakai, nggak apa-apa. Tapi ada beberapa, contohnya saya mau highlight, ada namanya UMKM dari Solo itu bikin marmer. Semarang atau Bos? Oke, yang Semarang ya. Yang Semarang kemarin ada namanya Bu Ika ya. Bu Ika ya. Saya mention di sini Bu Ika, dari produknya adalah Maja Langit. Itu dari bener-bener nggak ada label gitu. Terus dari salah satu kreatif director kami membuatkan gitu ya sebagai hibah. Terus kemudian sekarang ini sudah desainnya sudah baru gitu. Kayak gitu. Itu produknya apa? Produknya Sari Buah Maja. Sari Buah Maja. Betul, Sari Buah Maja. Bu Ika, di Kota Semarang gitu. Terus apa lagi udah? Itu kebanyakan masih di luar sih Mas. Karena kembali lagi kita tuh baru mulai gitu. Siap. Oke, untuk warga Kota Semarang, pelaku UMKM yang kalian masih bingung, minimal konsultasi dulu lah. Koncoku ki enak diajak ngobrol. Suguhannya gampang wis to. Suguhannya gampang. Demi UMKM maju dan naik kelas. Dan pencapaian-pencapaian Mas Adi IP ini sangat luar biasa. Semoga beliau ini sukses dengan salah satu tujuannya untuk menjadikan keadilan visual bagi seluruh rakyat Indonesia dimulai dari Kota Semarang. Terakhir mungkin Mas Ucup, kalau teman-teman mungkin butuh konsul atau mungkin pengen kolaborasi, main aja promosiin Katon. Main aja ke Instagram @katon.indonesia. Katon.indonesia. Sudah itu aja Mas. Itu aja. Itu aja cukup. Terima kasih Mas Adi. Thank you Mas Ucup. Kumpul yang penting jajan itu adalah tagline yang saya gunakan sampai saat ini, terutama ketika jajan di UMKM atau warung-warung yang ada di Kota Semarang. Kalau bahasanya UMKM kabupaten, aku ngomong warung malah. Yang menjadi ciri khas dan menurutku itu sangat luar biasa. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode Hobi Jadi Rezeki selanjutnya. Ketemu dengan sosok-sosok kreatif yang inspiratif juga. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube channelnya Semarang Pemkot. Di program apapun ada ngobrol Hobi Jadi Rezeki, ini usahaku, lokal hero. Kalian yang mau juga terlibat di program Hobi Jadi Rezeki dan ini usahaku, langsung aja DM IG-nya Semarang Pemkot biar dihubungi sama tim kami gratis. Hasta la vista, mi amor.